Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin mengambil tadi pernyataan Anda yang menurut saya ya sedikit tergelitik saya. Ya. Menyamakan nikah siri dengan perzinahan. Ini kan padahal dua yang berbeda. Nikah siri sah secara agama walaupun tidak tercatat secara undang-undang, secara negara maksud kami. Nah, tapi kan kalau perzinahan sudah jelas. Ini tidak tercatat secara agama, tidak tercatat secara negara. Iya. Kalau yang dilihat dari hukum positif kan harus sesuai dengan aturan ya. Dalam hal ini undang-undang perkawinan ya, itu kan tidak hanya sah secara agama, tapi harus dicatatkan. Nah, ketika dia tidak dicatatkan itu dianggap secara hukum ya perkawinan ilegal, perkawinan yang tidak sesuai aturan. Dan Tidak sah secara negara. Tidak sah secara Ya. negara dan itu sudah ada jurisprudensinya. Itu diterapkan pasal 284, pasal perzinahan itu. Nah, kalau sekarang kan perzinahan diperluas, bahkan bukan hanya yang salah satu terlibat perkawinan, bahkan yang lajang pun ketika dia melakukan persetubuhan di luar perkawinan kan juga sudah diperluas itu. Tapi ini kan delik aduan ya, di pasal 411 dan hidup bersama pasal 412 itu kan harus diadukan dulu ya. Apakah oleh yang dirugikan suami atau istri atau yang bagi lajang anak atau orang tua seperti itu. Baik, tapi begini, ketika kita misalnya ada pasangan yang nikah siri, kemudian dia punya selembar catatan nikah siri dari agama, ini kan bisa menjadi dasar bahwa ya dia tidak melakukan kumpul kebo atau perzinahan di dalam satu rumah misalnya. Artinya kan sah-sah saja, ini kan tapi tidak ini kan di luar melanggar apapun. perkawinan. Itulah definisi perkawinannya kan bukan soal sah secara agama saja tadi saya bilang. Kan diatur di pasal 2 ya di undang perkawinan. Nah, itu kan yang dipegang oleh para penegak hukum. Jadi itu sudah ada putus pengadilan karena saya mendampingi kasus tersebut dan tetap jatuh pasal 284. Oke, Bu Ratna, Gitu kalau ya. lihat dari gesturnya Pak Kiai kayak sepertinya Ya kita harus pisahkan ya. Ya, Kita nggak oke. bicara Paham syariah saya. saja, Ya. tapi Itu dalam tafsir. konteks kenegaraan, Oke. dalam konteks hukum positif. gimana Oke. Pak Kiai? Ini kita Pertama nggak saya mungkin ingin dong kita mau menyatukan tafsir-tafsir ini gitu. ya, ini tafsirnya langsung saja pemahaman itu namanya bayani. Kalau dalam konteks agama itu langsung yang ada. Ini biar dibaca dalam pasal 42. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya apa? Melakukan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Nah, itu baru ada pidana. Jadi dia menyembunyikan perkawinannya yang menghalangi terhadap yang sah, bukan hanya dia punya perkawinan. Tapi ada di sini disebutkan adalah menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Bukan hanya perkawinan saja. Ada perkawinan. Nah, tafsirnya di dalam penjelasan di situ, Iya. yang disebut dengan di sini ketentuan penghalang yang sah itu adalah di sini perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi bukan hanya sekedar poligami, yang dipoligami itu menjadi penghalang sahnya nikah. Nah, orang banyak berhenti, itu ya saya bilang saya ingin meluruskan pemahamannya Mbak Ratna. Bukan sekedar poligami, bukan setiap orang poligami lalu membohongi, Gitu, Mbak. kemudian dipidana. Enggak, di sini adalah penghalang membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah Silakan, satu Mbak Ratna. pihak. Berarti apa? Perempuan itu poliandri, laki-laki itu punya istri yang menikah dengan perempuan yang haram dinikahin. Muharramatum minan nisa. Tapi menikah dengan orang lain tidak di dalam delik hukum ini. Ini satu. Yang kedua, itu memang beda di sini antara hukum pernikahan siri dengan perzinahan. Ya. Tadi Mbak Rana sudah membaca Sudah dengan ya, baik. Itu yang saya menjelaskan. bilang, di sini mengakomodir dari hukum yang ada di Nusantara di Islam dengan perzinahan bahkan ketika hubungan intim sesama jenis itu ada di dalam hal. Tapi kalau yang berkenaan dengan nikah dengan orang yang kemudian tidak dilaporkan, nikah siri. Nikah siri itu harus dipahami dulu. Ada nikah siri yang tidak cukup syarat rukunnya. Oke. Itu pasti tidak salah. Betul. Seperti halnya walinya cuma tukang orang di mana lah, ya tukang bawa itu tidak menjadi wali. Tapi yang sah ada wali, ada suami istri, ada seorang laki perempuan, terus kemudian ijab kabul, disebutkan semua ada saksi dan ada mahar. Itu sah, cuma tidak dicatatkan. Itu ada di pasal 405. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 403 dapat dijatuhi pidana di sini berkenaan dengan setiap orang yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini berarti ringan. Yang paling tinggi ada kategori 4. Ini pasalnya soal nikah siri dalam Ini konteks source-nya kita. apa mungkin bisa disampaikan Pak?
Pak Kiai? Ini dari Undang KUHP yang nomor 1/23. Oke, yang Ya, baru yang kan baru. berarti. Ini yang baru ini yang Oke. kita baca ini. Oke, nah ini kok bisa Jadi- beda tafsir gitu loh Mbak Ratna? Nggak usah tafsir. Mic-nya Mbak Ratna, silakan. Ini kan bukan hal yang baru ya, di dalam KUHP lama tadi sudah diatur di pasal 279. Jadi tuh kalau misalnya seseorang tuh nggak boleh kawin gitu ya, sementara dia sudah kawin nih. Nah dia kawin lagi, itu kan nggak bisa. Nah, ini negara nih atur negara sekarang. yang ngatur, dia bisa kawin itu kalau dia izin dulu ke pengadilan gitu loh. Oke. Jadi perkawinan yang sah sebelumnya itu menjadi penghalang Itu, Pak bagi perkawinan kalau dia pengen kawin nih. Begitu aja tanpa izin pengadilan. Makanya harus diatur di pasal 3 dan 4 izin poligami itu supaya nggak jadi terhalang karena sama-sama sah gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak melakukan prosedur di pengadilan, pasti yang sah ini akan menjadi menghalangi perkawinan yang kedua ini gitu. Karena yang satu sah, yang satu nggak sah, kan Oke. penghalang nih yang sah. Yang satu kan menghalangi perkawinan yang nggak sah ini. Iya. Nggak akan terjadi dong berarti kan? Iya, makanya disahkan dulu melalui izin pengadilan dan diatur persis eksplisit betul di 3 dan 4 itu, undang-undang perkawinan itu. Oke. Syaratnya, prosedurnya itu Ya diatur. artinya kalau ada izin pengadilan ada izin dari istri. Nah, Begitu iya, kan? Iya pengadilan dong. itu syaratnya harus ada persetujuan Nah, dari istri. Gimana Pak Kiai? Tuh. Jadi poligami Ya. itu nggak bisa gebiah sesuka-sukanya itu loh. Oke. Nih saya ingin Itu menjelaskan. juga diskriminatif ya poligami. Itu yang saya ingin sampaikan, banyak orang yang salah paham nanti juknis, kemudian peraturan pemerintah harus lebih jelas. Bisa saja seperti Mbak Ratna ini mengkategorikan sah adalah berdasarkan pencatatan. Ya. Di Jadi pengadilan. ada sah pencatatan, Di pengadilan. ada sah secara agama. Ya. Nah di sini dijelaskan di dalam tafsirnya atau dalam yang ayat penjelasan 402 itu disebutkan di sini dengan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan, berarti undang-undang 41. Ya. Dalam perkawinan atau bab 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Oke. Ini di pasal 2-nya. Sebentar Pak Kiai. Tetapi Iya. sebentar. Tetapi di bawah memang ada berkenaan dengan tidak dapat dilakukan tapi tidak mengatakan sah. Yang disebut dengan syarat poligami itu harus dapat izin, tidak bicara soal sah. Tapi bisa dapat dan tidak dapat. Iya, kalau nggak ada izin Gitu. itu nggak bisa ada poligami. Nggak akan Intinya terjadi, itu Pak nggak akan Kiai. bisa. Gitu loh intinya. Nah, dan kalau ngomong undang-undang nomor 1 ya, bukan 41, nomor 174 itu nggak bisa dipisahkan antara sah secara agama dengan pencatatan itu dari satu pasal loh, ayat 1 dan ayat 2. Jadi sah secara agama dan harus dicatatkan gitu Oke. loh. Ya, nah itu yang dipegang oleh aparat penegak hukum. Makanya dalam kasus yang saya dampingi, kita ingin dikurangi lah hukumannya ya, karena melihat situasi ya nggak bisa dipukul rata kan, kondisi perempuannya juga ya di desa yang tidak paham ya bahwa harus dicatatkan. Biasanya kan karena kemiskinan ya, itu kan ya udah yang penting halal dulu kan. Nah catatkan nanti kalau ada uang gitu Ya. kan. Nah tapi kan tetap aja kalau kita bicara hukum kan memang harus ada kepastian hukum. Nah kepastian hukumnya itu tetap itu perkawinan itu nggak bisa nanti dulu lah dicatatkan, nggak bisa, harus langsung itu dicatatkan. Itu kita harus Oke. tertib hukum. Jadi maksud Anda begitu. ini melindungi hak perempuan begitu ya? Iya, nah artinya gini loh, artinya jangan sampai kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat tuh malah juga akhirnya membuat perempuan itu menjadi rentan loh. Harus diinformasikan soal pencatatan perkawinan itu penting. Oke. Jangan sampai malah nanti ada yang mengadukan, misalnya suami terdahulu yang mengadukan istrinya yang dikasiri dengan laki-laki yang baru ya, akhirnya menjadi korban kan, menjadi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah itu Oke. harus kita tuh satu persepsi, karena perempuan itu jadi korban tapi dia juga bisa jadi dikriminalisasi, Oke. gitu loh. Nah ini dua-duanya sama-sama jadi korban. Oke. Gitu. Saya ingin Nah, itu. menyampaikan nih, karena tadi Ya. boleh langsung usul kan. Boleh, Ya, ya, ya. silakan. Orang tidak dicatatkan tidak selamanya itu karena kriminal. Maka dalam fatwa Majelis Ulama disebutkan nikah siri itu sah. Oke. Kalau dia memodorotkan maka hukumnya haram. Berarti haram itu bukan pada faktor nikahnya. Karena berkenaan dengan syarat rukun selesai. Oke. Tapi memodorotkan tadi perempuan jadi korban. Dampaknya, Pak Kiai. Dampaknya. Tapi ada yang tidak dicatatkan tidak berdampak. Oke. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang di kampung tidak punya akses. Tidak punya akses dia terhadap Tidak mencatatkan ke negara, tapi pencatatannya. aman-aman saja pernikahannya. Aman-aman saja, tidak ada masalah. Itu kan
berkenaan dengan hukum Islamnya. Kemudian saya ingin menjawab berkenaan dengan... Tapi kan seharusnya kan Tapi Islam juga masalahnya harus gini, melindungi kan kalau seharusnya, Pak Kiai. saya setuju aja seperti itu. Masalahnya ada pihak yang merasa dirugikan ketika dia tuh melaporkan, itu berjalan proses hukum itu. Tetap dia menjadi pihak yang terkriminalisasi karena memang jelas rumusan hukumnya di pasal 284 itu persetubuhan di luar perkawinan. Oke. Itu loh. Nah, maksud saya ini nih perempuan-perempuan ini tuh tadi ya dirugikan 2 kali ya karena ketidaktahuannya, harusnya kan tahu tapi Ya. karena selama ini dianggap oke, dibiarkan saja pokoknya nggak tercatat. Nah, dampak dari nggak tercatat itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu dia bisa terjerat hukum itu loh, itu aja sih. Oke, saya Boleh saya nanggapin ya? Boleh, nanti saya ke Pak Menanggapin. Mustafa Ini juga. kembali saja kepada biar tidak masuk pada tafsir berkenaan dengan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam pasal ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ya, tadi izin Jadi, pengadilan kan? saya ingin menyampaikan nih, antara korban dengan orang yang dirugikan, 2 hal yang berbeda dengan soal sah dan tidak sahnya pernikahan. Oke. Gitu loh. Jadi di sini ada soal pencatatan, bukan berkenaan dengan sah dan tidaknya. Pencatatan saya setuju harus Oke. dicatatkan. Bahkan Oke. kami mendorong itu untuk apa? Dapat hak-haknya mereka itu. Betul, Ya, betul. Tetapi kan tidak bisa dipukul rata bahwa orang yang tidak mencatatkan itu adalah kriminal. Itu adalah pidana, itu yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak mencatatkan karena tidak dapat akses. Dan mereka baik-baik saja, mungkin baru dia berpikir akte kelahiran setelah dia mau sekolah. Oke. Jadi menurut saya selama kita pemerintah belum hadir sampai ke bawah, lalu dihukum ini rata sampai ke bawah, dan itu menjadi pertimbangan sah. Karena kalau pertimbangan sah begini loh, konsekuensi dalam agama ya, itu adalah bisa menjadi perzinahan. Dan di sini hanya melapor, berarti apa? Kalau di sini wajib melaporkan, berarti akad nikah itu sah. Jadi maksud Anda orang ingin menghindari perzinahan kemudian nikah siri, ujung-ujungnya dipidana, seperti itu kan? Lah enggak kan saya itu lapor pencatatan. Ya. Artinya pada saat proses dia menikah itu enggak pidana. Hanya kalau seterusnya dia tidak melaporkan, secara hukum negara dia dirugikan. Dirugikan, Tapi baik. pernikahannya sah. Oke. Jadi harus kita membedakan antara sah tidak sah itu beda Tapi gitu ya. prosedurnya bagaimana Nah, Pak tapi Kiai? kan gitu tadi, kalau tidak ada yang memperkarakan aman. Masalahnya kalau ada yang memperkarakan, Itu poinnya. Itu poinnya. Itu poinnya.